itu. Nah, penyelidikan IPA adalah bagaimana cara melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, untuk pertemuan satu ini kita akan mempelajari tentang pengamatan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk pengukuran kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kalian juga harus tahu apa saja sih kegunaan belajar IPA. Yang pertama, kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Kemudian, mengapa bulan terlihat terang pada malam hari? Dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, dengan belajar IPA, kita dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, kemudian dengan adanya pelajaran IPA juga, kita saat ini kita dapat menikmati berbagai kemudahan di hidup kita dengan kemajuan teknologi, kemudian kemajuan-kemajuan lainnya. Nah, yang ketiga, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika data pengamatan yang kalian peroleh seperti ini, apa ya kesimpulannya? Nah, jadi dengan belajar IPA itu, kemampuan berpikir kalian itu akan menjadi terlatih. Lama-lama akan berpikir secara logis dan sistematis. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Jadi, banyak ya kegunaan belajar IPA itu. Nah, apa saja sih objek penyelidikan IPA? Objek penyelidikan IPA itu mencakup banyak hal. Dari hal yang terkecil, yaitu atom atau partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi karena saking sangat kecilnya. Kemudian, objek penyelidikan IPA lainnya juga jagat raya. Jadi ini kebalikannya atom ya, yang satu partikel yang sangat kecil, kemudian jagat raya yang sangat luas. Nah, itu keduanya masuk ke dalam objek penyelidikan IPA. Nah, objek penyelidikan IPA itu, jadi para ilmuwan itu melakukan penelitian-penelitian dan akhirnya hasil penelitian itu memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang digolongkan menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan fisika. Nah, pengetahuan fisika ini mempelajari tentang aspek mendasar alam. Misalnya tentang energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Selanjutnya, kimia. Kimia itu meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan biologi. Nah, di biologi ini kita mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Jadi, sistem kehidupan dari yang sangat kecil, misalkan bagaimana sih sistem kehidupan virus corona itu gitu ya, sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Nah, kemudian yang keempat, ilmu bumi dan antariksa. Mempelajari asal mula bumi, kemudian perkembangan dan keadaan saat ini, mempelajari bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, hal apa saja sih yang dapat kita lakukan ketika melakukan penyelidikan? Nah, berikut Ustazah tampilkan proses penyelidikan ilmiah IPA. Jadi, ketiga kegiatan ini itu dilakukan ketika kita melakukan pengamatan. Begitupun juga dengan ilmuwan. Ilmuwan itu melakukan berbagai proses penyelidikan ilmiah IPA. Nah, yang pertama, proses pengamatan. Nah, pada kegiatan pengamatan ini kita menggunakan panca indera. Tujuan pengamatan itu adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang hal yang kita amati. Kemudian, kegiatan yang kedua adalah membuat inferensi. Nah, membuat inferensi itu artinya
merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang telah kalian lakukan. Nah, tujuan membuat inferensi itu adalah untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan ini adalah mengomunikasikan hasil pengamatan atau penyelidikan yang telah kalian lakukan. Cara mengomunikasikannya itu baik secara lisan ataupun secara tulisan dalam bentuk laporan. Nah, hal atau data yang dikomunikasikan itu disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar yang relevan dengan data pengamatan yang telah kalian peroleh. Nah, begitu. Jelas ya. Nanti kalau misalkan ada hal yang sulit ataupun yang masih bingung, bisa ditanyakan kepada Ustazah. Selanjutnya, nah ini tugas kalian di rumah ya. Jadi Ustazah minta kalian mengamati anggota keluarga kalian. Nah, di sini Ustazah buatkan tabel. Ini kalian bisa tulis di buku tulis kalian, di buku tugas. Ada nama, kemudian ada ciri yang diamati. Ciri yang diamati di sini ada bentuk rambut, bentuk hidung, bentuk mata, warna rambut, dan warna kulit. Nah, jadi nanti di bagian nama kalian tuliskan, misalkan nama ayah kalian, kemudian nama ibu, nama kakak atau nama adik, bentuk rambutnya seperti apa, bentuk hidungnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah kalian mengisi tabel, nah jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Yang pertama, apa sih kesimpulan dari hasil pengamatanmu? Yang kedua, objek IPA apa saja yang kalian amati ketika mengamati anggota keluargamu? Yang ketiga, apa saja manfaat mempelajari IPA yang kamu peroleh dari hasil pengamatan? Seperti itu. Nah, nanti tugasnya dapat kalian kumpulkan minimal sehari sebelum pertemuan pelajaran IPA selanjutnya, ya. Oke, tetap semangat selalu belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.